Selanjutnya kita akan ada latihan soal atau ada practice nih teman-teman. Nah, untuk di sini nanti buat kalian yang mau coba untuk mengerjakan sendiri begitu ya. Kalian boleh banget dibaca soalnya, baca opsinya, terus di pause videonya, terus jawaban kalian sendiri, langsung di play lagi nanti sambil dengar penjelasan dari aku. Jadi aku juga akan kasih penjelasan di akhir terkait jawaban mana yang benar dan jawaban mana yang dan kenapa alasannya seperti itu. Oke, yuk langsung aja. Di sini ada soal nih. The team, along with their coach, blah 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 blah, preparing for the upcoming championship. Opsinya nih ya, ada A, were, B, was, C, are, D, is. Nah, kita harus mengisi bagian kosong tuh. Bagian kosong yang ada garis bawahnya itu, underscore-nya gitu ya. Nah, kita isi. Kira-kira jawabannya yang mana sih yang tepat? Nah, kalian kalau mau pause videonya boleh banget. Sambil nanti abis ini akan aku kasih penjelasannya. Yuk, silakan. Yang mau ngerjakan sendiri, latihan sendiri, boleh di pause videonya. Oke, sudah? Sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana sih? Jawaban yang tepat adalah yang D, is. Kenapa? Kenapa kok bisa yang D? Karena dalam kalimat ini ya, the team-nya, itu adalah subjek utamanya ya teman-teman. Sedangkan frasa along with their coach, itu adalah informasi tambahan untuk di sini. Jadi sama sekali tidak dihitung sebagai subjek. Jadi subjek utamanya adalah the team-nya. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, kata preparing di sini harus disesuaikan dengan subjek utama yang bersifat tunggal, yaitu the team-nya. Sehingga jawabannya yang tepat adalah yang D atau S di sini. Seperti itu. Nah, kenapa kok bisa menjadi yang menjadi perhatian khusus di sini? Kenapa sih Kak kok along with their coach ini tidak dihitung sebagai subjeknya? Padahal kan subjeknya ada the team sama along with their coach. Nah, along with their coach ini hanya sebagai informasi tambahan ya, yang dihitung adalah timnya saja. Tim tersebut bersama dengan coachnya tidak dihitung sebagai satu tambahan, tapi kan tim itu biasanya satu kesatuan kan dihitung dengan coachnya. Jadi tidak dianggap sebagai dua subjek, tapi masih dalam satu hitungan satu subjek seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya. Oke, berikutnya kita masuk ke soal latihan yang kedua, masih tentang word concord ya teman-teman. Di sini ada kalimat yang cukup panjang, di mana kita harus mengisi nih bagian di sini yang kosong, ya. Kenapa ya? Ya, aku bacakan dulu ya soalnya atau kalimatnya. The various committees established to address environmental sustainability in urban planning, bagian yang rumpang itu harus kita isi ya, regularly to discuss and implement strategies that promote green spaces, renewable energy sources, and responsible waste management practices across the city. Nah, dari sini ada opsinya nih, A, met, B, meets, C, meet, D, meeting. Kira-kira jawabannya yang mana? Buat kalian yang mau coba untuk jawab, boleh banget di pause dan tulis jawabannya dulu, keep jawaban kalian, terus di play lagi, langsung dengerin juga penjelasan dari aku setelah ini. Oke, sudah? Yuk, sekarang kita cek jawabannya ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, yang meet. Kenapa? Karena the committees di sini, the various committees di sini ya, itu adalah subjek utamanya. Dan frasa established to address environmental sustainability in urban planning itu hanyalah informasi tambahan. Jadi di sini itu hanya menjelaskan di various committees-nya. Oke? Nah, terus sehingga kalimat rumpang di sini ini harus disesuaikan dengan subjek utama yang sifatnya plural karena dia kan committees ya. Committees-nya di sini dia sifatnya plural atau lebih dari satu. Ya, sehingga jawaban yang tepat adalah yang meet. Tidak met, tidak meet, tidak meeting. Kalau met ini dia dipakai untuk past tense, sedangkan atau masa lalu ya. Sedangkan di dalam soal ini semuanya dimaksudkan tuh secara general, secara fakta. Jadi kalau kita bicara fakta, kita masih harus menggunakan simple present tense atau kalimat yang kaitannya dengan masa sekarang. Begitu.